Selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Bagaimana kabarnya untuk kelas 10? Bapak berharap semua kita dalam keadaan yang sehat. Pada pagi hari ini kita akan lanjut untuk materi kita Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 10, baik jenjang SMA maupun SMK. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikapnya masing-masing, kita berdoa. Doa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar untuk pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 11. Berkati hambamu sebagai guru dan juga setiap siswa-siswi yang akan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kami serahkan dari awal bahkan pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Untuk kelas 10 pada pagi hari ini kita masuk di bab yang ke-9. Untuk judul kita pada pagi hari ini, anak SMA boleh pacaran. Di sini ada tanda tanya ya. Nah, kalau Bapak bertanya kepada kalian, anak SMA boleh pacaran atau tidak? Mungkin kalian ada yang menjawab, Pak, jangankan SMA, SMP sudah pacaran, Pak. Bahkan mungkin udah sering pacaran. Jangankan SMP, Pak, SD mungkin sudah pacaran. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar apakah anak SMA boleh pacaran. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan anak-anak, kita lihat dulu ya teks Alkitab. Di sini Bapak ambil di 1 Korintus pasal yang ke-13. Silakan kalian buka Alkitabnya. Jangan lupa ya, selalu siapkan Alkitab. Nah, kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Di sini Bapak cuman ambil ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Jadi mulai ayat 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah, kalau kalian sudah menemukan di Alkitab kalian, Bapak akan bacakan buat kita semua. Demikianlah. Selanjutnya, anak-anak, kita masuk di bagian B, memahami makna puisi. Jadi kita belajar cinta dari puisi ya. Ini karya Adik Anis Setiawan dari Keajaiban Cinta oleh Lunar. Jadi kalau kita di kelas enak ya kita peragakan. Kira-kira 1-2 orang siswa-siswi yang memang punya bakat membaca puisi, dialah yang mewakili kita membaca puisi ini. Tetapi karena kita daring, ya udah Bapak baca sebisanya Bapak aja ya. Kalaupun salah harap dimaklum. Kira-kira seperti ini kalau menurut versinya Bapak ya. Cinta adalah kekuatanku yang mendayung perahu hatiku menuju dirimu, yang melunturkan semua penghalangku. Hati adalah kerajaan cintaku, berprajuritkan nafasku, berbentangkan raga ini, dan berajakan perasaanku, lalu engkaulah kekuatanku, karena engkaulah cintaku. Engkaulah secuil lilin yang menerangi pekatnya malamku, adalah semilir angin yang dihembuskannya ketika panas membakarku, adalah setetes air yang menyegarkan di gurun gersang. Engkaulah ratu di kerajaan cintaku. Kira-kira seperti itu ya. Jadi Bapak berharap kalian bisa memahami kata cinta dari puisi ini. Nah, kalau Bapak pribadi melihat bahwa memang cinta itu memiliki yang namanya dimensi yang penting di dalam kehidupan manusia, entah itu datangnya karena mata saling bertatapan, entah karena
melihat atau perasaan yang sepertinya kayak wow, kalau ketemu dia kayak serak-serak gitu ya. Aduh, detak jantungku makin kencang. Intinya bahwa cinta itu memang seperti digambarkan dalam puisi ini ya. Cinta itu memiliki kekuatan dan cinta itu bisa mendorong seorang untuk melakukan sesuatu yang kira-kira tidak wajar. Karena cinta itu kadang memang tidak wajar kadang-kadang. Selanjutnya kita juga melihat tadi bahwa selain memahami makna cinta melalui puisi, nah di bawah ini lakukan ya diskusi kelompok tentang arti cinta. Nah, apakah cinta memang seperti yang dilukiskan oleh sang penulis ataukah ada makna lain? Selanjutnya, presentasikan hasil diskusi kelompokmu untuk dibahas bersama dengan guru. Selain membaca dan memahami puisi di sekolah, yang terdapat ya fasilitas audiovisual dapat disediakan film CD mengenai pacaran. Kamu dapat mendiskusikan mengenai isi cerita film, apakah cinta dan pacaran memang sama dengan yang dilukiskan dalam film. Nah, coba simak tulisan di bawah ini. Saya suka sama kamu, ya. Saya ya suka juga sama saya. Apakah kamu juga mau jadi pacar saya? Nah, begitulah kira-kira awal dari sebuah hubungan pacaran. Jadi, ya biasanya cowok mengungkapkan perasaannya kepada cewek. Nah, seperti pada gambar yang ada di samping ini ya, gambar 91.1 ungkapan rasa cinta ya. Nah, kira-kira seperti itulah hubungan pacaran baru dimulai. Ada ungkapan dari salah satu uh, pihak lawan jenis kepada pasangannya, ya. Nah, atau istilah kaum para remaja ketika kamu nembak seseorang. Coba ceritakan uh, sudah berapa kali kamu nembak seseorang atau ditembak. Dari semua upaya kamu berhasil ataukah tidak? Menurut kamu, keberhasilan atau kegagalan dalam menembak itu karena apa? Jadi ini kita ya ada beberapa panduan diskusi yang menarik untuk kita diskusikan. Nah, ternyata memang ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, kalau berhasil, kira-kira rahasianya apa? Kalau yang tidak, kira-kira masalahnya apa? Jadi ini hal yang menarik untuk kita diskusi ya anak-anak. Dan Bapak berharap kalian juga semangat di dalam mendiskusikan materi tentang apakah anak SMA boleh pacaran atau tidak. Jadi kita juga belajar dari film-film ya, apakah seperti itu cinta dan yang kita alami di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena pasti satu dengan yang lain pasti berbeda pengalaman tentang cinta. Apalagi tentang menembak cewek yang kita suka. Mungkin ada gejolak-gejolak yang tinggi, pengen menggebu-gebu tapi takut ditolak, kan kira-kira seperti itu. Jadi Bapak berharap diskusi ini bisa menarik minat kalian dan memang ini materi cukup menarik untuk kita bahas. Kita lanjut di bagian C, antara cinta dan pacaran. Jadi kita akan belajar ya dari pakar psikologi, terus filsuf dan bahkan para penyair. Nah, di bawah ini atau di samping ini ada gambar Plato ya dan juga Khalil Gibran. Nah, Plato memang salah satu filsuf ya Yunani yang memang terkenal bukan hanya pada zaman dulu, bahkan karya-karyanya sampai zaman sekarang. Nah, kalau Khalil Gibran memang seorang penjaga yang sangat terkenal ya, tersohor pada zamannya. Nah, ada begitu banyak definisi tentang cinta dari pakar ya psikologi, terus filsuf dan penyair. Nah, berikut adalah definisi mereka. Jadi kita belajar definisi menurut para psikologi, terus apalagi filsuf dan juga pujangga. Nah, yang pertama kita belajar dari seorang bernama Robert Sternberg, seorang psikolog, mengatakan cinta adalah perasaan dan keinginan untuk membina suatu hubungan secara khusus dengan seseorang. Jadi menurut Sternberg ini lebih
perasaan dan keinginan ya untuk membina yang namanya perasaan dan keinginan itu perlu diungkapkan dalam kata cinta. Nah, tetapi dalam hubungannya itu yang serius, bukan yang main-main, bukan cinta monyet. Serius bukan berarti hanya untuk menikah, tapi membangun hubungan yang baik dan benar untuk nantinya ke jenjang pernikahan. Nah, yang kedua kita belajar dari seorang psikolog juga ya, Huxley Montagu. Nah, mengatakan cinta adalah perasaan memperhatikan. Jadi perhatikan ya, cinta itu memang memperhatikan ya, perasaan kita memperhatikan dia, cocok enggak dia buat aku, kira-kira seperti itu. Terus menyayangi, menyukai secara mendalam. Jadi nama cinta itu ya kita memperhatikan dengan baik, kita sayang dengan tulus, menyukai dengan secara mendalam, bukan mengini secara mendalam ya. Mengasihi disertai rindu dan hasrat yang menggebu-gebu terhadap seseorang. Ya, itu menurut Ashley. Nah, kita juga belajar dari seorang Plato ya, seorang filsuf Yunani kuno, mengatakan cinta adalah sebuah hasrat dan usaha yang bulat untuk memiliki yang dicinta. Jadi menurut Plato ya, cinta adalah hasrat pertama, keinginan tadi hampir sama ya. Terus ada usaha, usaha yang bulat, usaha yang tekun. Tujuannya apa? Untuk kita dapat menyatakan cinta kepada orang yang kita sayang. Jadi hasrat disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh, itu menurut Plato. Nah, sekarang menurut Khalil Gibran ya, seorang pujangga terkenal ya, seorang pujangga berarti seorang penyair yang sangat terkenal, mengatakan cinta adalah perasaan kasih sayang yang paling murni dan dalam antara manusia. Jadi menurut Khalil Gibran ini, cinta adalah perasaan yang kasih yang sayang paling murni. Ya, jadi yang paling murni berarti tulus mencintai, tulus kita dalam menyayangi seseorang. Tulus mencintai, kalau dia pergi ya tulus kita untuk melupakan, tidak ada ikatan apa-apa ya. Tulus ya tulus, tulus mencintai, tulus juga untuk melepaskan. Nah, ada filsuf lainnya yang mengatakan bahwa cinta sulit untuk didefinisikan ya dengan kata-kata karena terlalu abstrak dalam pengertian. Cinta hanya dapat diwujudkan dalam perbuatan nyata. Nah, sementara menurut keempat tadi orang yang kita pelajari, ternyata ada ya filsuf yang lain bahwa cinta itu memang sulit untuk didefinisikan dengan tepat. Mengapa cinta tidak berujung seperti lagu-lagu tertentu ya. Cinta itu indah namun tiada artinya kepanjangan cinta. Cinta itu indah namun tiada artinya ngapain cinta, kira-kira seperti itu. Jadi cinta itu sulit didefinisikan secara tepat dan benar karena memang cinta itu luas, sifatnya itu mencakup seluruh kehidupan manusia. Nah, abstrak berarti tidak kelihatan. Nah, cinta itu hanya kelihatan kalau dibuktikan dengan perbuatan. Seperti pada gambar di atas tadi ya, orang memberikan bunga kepada ceweknya atau menyatakan cinta. Ini aku sayang kamu loh. Kira-kira seperti itu baru kelihatan itu cinta. Selanjutnya di bawah ini ada pertanyaan yang perlu dijawab oleh kalian. Nah, pertanyaannya sebagai berikut. Apakah kamu setuju dengan sebagian orang yang menyatakan cinta tak cukup didefinisikan dengan kata-kata? Jika kamu tidak setuju, ya, kemukakan definisi yang menurut kamu dapat menggambarkan arti cinta. Nah, menurut saya cinta adalah bla 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 bla. Nah, selanjutnya bagi kamu yang sudah pernah jatuh cinta, kamu dapat menuliskan perasaanmu ketika jatuh cinta atau sedang naksir seseorang. Dengan demikian, ungkapanmu dapat mewakili perasaanmu. Jadi yang kedua ini bagi kalian yang sedang atau itu sudah pernah jatuh cinta, bahkan kalian yang sedang naksir seseorang, ya, kalian bisa ungkapkan perasaan kalian mewakili arti atau kata cinta itu sebenarnya apa. Selanjutnya kita lihat pada gambar di bawah ini ya, gambar 9.3 cinta matematik di putih abu-abu. Wah, ini salah satu contoh film ya yang bagus.
Nah, kata orang cinta itu sama rumitnya dengan matematika. Serumit-rumitnya cinta pasti bisa dipecahkan. Sama halnya dengan matematika, walaupun rumit pasti bisa kita pecahkan. Layaknya matematika, menghadapi cinta itu harus bertahap. Walaupun jatuh bangun tetap harus kita hadapi dan jalani sampai akhirnya cinta itu dapat kita pecahkan. Nah, di sini ada contoh ya. Benci kali benci sama dengan suka. Wah, mantap ya. Terus cinta dikurang suka sama dengan pudar. Wow. Selingkuh satu kali waspada ketahuan. Ketahuan dua kali sama dengan putus. Ih, aku plus kamu sama dengan serasi. Suka plus suka sama dengan cinta. Terus cinta dibagi dua sama dengan selingkuh. Wow. Putus putus satu kali ST12 cari pacar lagi. Panas plus panas cinta yang membara. Nah, selanjutnya di bawah ini tulis komentar kamu setelah membaca definisi cinta dalam film Putih Abu-Abu tersebut di atas. Jadi kalian diminta untuk memberikan komentar mengenai isi yang telah kita pelajari di atas ini. Selanjutnya kita lihat mengacu pada pendapat para filsuf dan psikolog pada poin C yang telah kita bahas di atas ya. Nah, kita coba untuk definisi cinta dapat dirangkum sebagai berikut. Cinta adalah perasaan suka dan sayang terhadap seseorang. Karenanya ia ingin membina hubungan yang lebih dekat dan khusus dengan orang yang disukai dan disayang, supaya dapat mewujudkan peran suka dan sayang padanya. Ya, kira-kira seperti itu kesimpulannya. Nah, wujud itu antara lain disebutkan oleh Ashley Montagu. Nah, memperhatikan, menyayangi. Jadi, wujud dan bercinta itu ya memperhatikan dan juga kita sayang kepada seseorang. Nah, kita juga belajar dari Alkitab memberikan definisi cinta dalam beberapa istilah yang akan dijelaskan oleh gurumu. Nah, disinilah peran Bapak untuk menjelaskan tentang cinta itu. Nah, ungkapan cinta yang terdapat ditemukan dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 tadi tentang kasih ya. Bagian Alkitab ini diubah dalam bentuk lagu rohani, bahasa kasih atau bahasa cinta. Nah, kasih atau cinta itu digambarkan sebagai berikut: lemah lembut, murah hati, panjang sabar, memaafkan, tidak sombong, atau memegahkan diri, jujur, suci. Nah, ini yang digambarkan ya dalam 1 Korintus pasal 13 tadi. Kira-kira ada berapa ya? Ada lembut, 1, murah hati 2, 3 panjang sabar, 4 memaafkan, 5 tidak sombong atau memegahkan diri, 6 jujur, 7 suci. Ada 7 ya definisi cinta menurut lagu Cinta Kasih atau bahasa cinta. Nah, cinta kasih itu mencakup seluruh aspek hidup manusia. Jadi itu bukan sekedar hasrat, birahi atau perasaan emosional semata. Cinta kasih itu merupakan ekspresi hidup dalam hubungan antara manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan religius. Jadi perhatikan, cinta itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara emosionalnya, baik secara mentalnya, secara psikisnya, semuanya lah ya. Tubuh jiwa dan roh terlibat di dalam namanya cinta kasih. Nah, yang namanya semua aspek hidup manusia. Manusia itu terdiri dari tubuh, ya, jiwa, dan juga roh. Seperti dalam firman Tuhan. Artinya, bahwa cinta itu bukan sekedar hasrat atau keinginan, ya, atau birahi, atau semacam lain sebagainya, ya. Tetapi cinta adalah merupakan ekspresi. Nama ekspresi berarti ada kegairahan dalam kehidupan manusia, di mana hubungan satu dengan lain. Nah, di dalamnya yang terpenting adalah menjunjung tinggi ya nilai-nilai moral yang tidak bertentangan dengan asusila, ya, yang tidak bertentangan dengan etika yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan agama. Jadi cinta kira-kira seperti itu ya. Cinta itu sejalan dengan moral yang baik, etika yang baik, dan juga religius agama. Jadi tidak ada hukum yang menentang hal itu jika dijalani dengan baik dan benar.
Selanjutnya kita masuk di bagian D, cinta dan ketertarikan fisik. Jadi kita akan bahas cinta, yang kedua kita juga bahas ketertarikan fisik. Nah, menurut Andri Priyatna ya, dalam Be a Smart Teenager, tidak mudah untuk menjawab bagaimana menyatakan bahwa kamu sedang jatuh cinta, karena terkadang seseorang berpikir dia sedang jatuh cinta, tetapi ternyata itu hanya ketertarikan fisik semata. Jadi ada perbedaan nanti ya antara jatuh cinta dengan ketertarikan secara fisik semata. Nah, selanjutnya dikatakan pertanyaan mengenai apa itu cinta, mengapa seseorang ingin membangun hubungan cinta dengan si A dan bukan dengan yang lain. Nah, bagaimana menjatuhkan pilihan pada seseorang, bagaimana cinta itu bisa berakhir. Nah, pilihan di sini sangat menentukan bagaimana cinta itu akan berakhir nantinya. Berbagai pertanyaan-pertanyaan itu tidak mudah untuk dijawab. Ya, Bapak rasa memang tidak mudah untuk menjawabnya. Bagi remaja seperti kamu, ketertarikan fisik lebih sering disalahartikan sebagai cinta. Nah, ini juga yang perlu kita bahas ya bersama-sama. Jangan sampai kalian sebagai remaja, ketertarikan fisik itu kalian salah artikan. Wah, dengan body yang menarik, dengan segala macam menarik, itulah cinta. Tidak seperti itu juga ya. Intinya jangan salah mengartikan cinta hanya karena fisik belaka. Selanjutnya kita lihat mengapa ya membingungkan dan dapat disalahartikan, karena ketertarikan fisik biasanya memiliki pengaruh yang amat kuat diiringi oleh hasrat untuk segera menjadikannya kekasih atau pacar. Jadi ketertarikan secara fisik itu memang punya pengaruh atau dampak yang sangat besar untuk orang cepat-cepat, biar dia cepat jadi pacarku, nanti jadi rebutan, gara-gara seperti itu. Jika kamu bertemu seseorang, kamu akan bertemu dirinya secara fisik, bukan? Menurut Priyatna, ada perbedaan antara cinta dengan ketertarikan fisik, meskipun ketertarikan fisik menjadi salah satu penyebab orang jatuh cinta, namun cinta jauh lebih dalam dari itu. Memang kita boleh melihat ya, memang kalau orang jatuh cinta karena memang pandangan pertama atau memang hal yang menarik, entah cantik, imut, entah karena memang sesuai dengan selera ya. Tetapi cinta itu lebih dari semuanya. Nah, cinta tumbuh berlandaskan rasa peduli. Ini perhatikan ya, cinta itu tumbuh karena ada rasa peduli, terus pertemanan, terus persahabatan, ada kenyamanan, ada komitmen, serta penghargaan terhadap martabat dan kehormatan dari seseorang. Ini benar cinta. Cinta itu tumbuh karena peduli, karena kasih sayang, karena komitmen lah, persahabatan. Tetapi di dalamnya itu sangat menghargai yang namanya martabat seseorang atau menghormati orang tersebut. Itulah nama cinta. Nah, ketika kamu bertemu dengan seseorang, bergaul dengannya, dan kamu merasa telah menemukan seseorang teman sejati yang dapat dipercaya, yang saling menghargai, ditambah lagi ada ketertarikan fisik, mungkin kamu telah jatuh cinta. Jadi ini perhatikan ya, ketika kamu dengan seseorang, bertemu dengan seseorang, entah itu melalui pergaulan teman, persahabatan, apalagi karena memang hobi sama, olahraga yang sama, dan lain sebagainya, mungkin tempat belajar sama. Nah, kalian mungkin sedang menemukan orang yang tepat untuk kalian, atau orang yang sudah kalian percaya dalam kehidupan kalian. Nah, di sana kalian akan lihat ada penghargaan, ada ketertarikan memang karena didukung di faktor-faktor yang seperti yang disebutkan tadi. Jadi kalau misalkan ketertarikan fisik saja, berarti itu bukan cinta ya. Itu hanya tertarik semata. Tapi kalau cinta itu biasanya dilandasi tadi dengan hubungan pertemanan yang baik, saling menghargai, saling menghormati, junjung tinggi moral dan lain sebagainya. Dan mungkin dikatakan Priyatna, kamu telah atau sedang jatuh cinta. Paham ya Nana, ada perbedaannya. Terkadang seseorang dapat terkecoh oleh beberapa gejala berikut yang dikiranya cinta, padahal itu bukan cinta. Nah, pertama ya, ketertarikan fisik. Seseorang yang selama ini sudah diimpikan tiba-tiba ada di hadapan kamu, kayak bim salah bim aja ya. Wah, betapa senangnya pucuk dicinta ulan tiba. Kesannya begitu mendalam bagi diri kamu. Dia begitu menarik hati, namun
Seringkali dalam perjalanan waktu kamu semakin mengenal dan sadar kalau dia bukan orang yang pas untuk kamu. Jadi ini biasanya ya, awal-awalnya kok dia memang pas lah, sepertinya selera saya pak, cocok buat saya. Pak, berjalan waktu kok banyak perbedaannya, kok dia kayak kurang pas untuk mendukung saya untuk lebih baik pak. Itu namanya cinta yang sifatnya tertarik secara fisik semata. Nah, kita juga belajar menembuhkan cinta, membutuhkan waktu. Namanya menembuhkan cinta itu kan bukannya spontan ya, spontan ya, suka-sukaan ya, cinta-cinta monyet pasti membutuhkan waktu yang lama, terus kesabaran, dan tidak hanya dilandasi oleh ketertarikan fisik. Selain cinta itu membutuhkan waktu, ternyata cinta juga membutuhkan kesabaran. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa pada masa kini remaja dan kaum muda ya, baik remaja maupun muda, mudah dipengaruhi oleh berbagai film atau lagu yang mengeksploitasi cinta ya, seolah-olah hanya sebatas pada ketertarikan fisik, birahi maupun popularitas. Jadi ini ada kesalahan yang perlu kalian ubah ya. Mungkin entah lagu atau film-film Korea yang menarik, India yang istilahnya menarik perhatian kalian, yang mengubah bahwa cinta itu karena dilihat fisik cantik. Nah, itu kita perlukan, tetapi selebihnya bukan itu yang terpenting dalam perjalanan cinta. Karena nanti seseorang itu kalau tidak mengerti, memahami cinta yang sebenarnya, maka nanti ini bilang berbahaya ya. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa seolah-olah kebiasaan nembak seseorang dijadikan pacar menjadi pertanda bahwa seorang laku dan bukan anak cupu atau anak kurang pergaulan ya. Artinya dengan hal yang seperti kita sebutkan di atas, entah itu karena fisiknya, lain sebagainya, cepat-cepat nembak biar dibilang cepat laku ya, atau nggak mau disebut bujang lapuk ya, bujang tidak laku-laku. Itu yang pertama, ketertarikan secara fisik. Yang kedua itu obsesi. Nah, adapun yang kamu lakukan hanya wajah si dia yang terbayang-bayang di pelupuk mata. Obsesi adalah pikiran yang selalu menggoda ya seseorang, dah yang sangat sukar dihilangkan. Seluruh konsentrasi hanya pusat pada satu titik. Nah, kalau obsesi ini kalau pada pikiran yang positif ya, membangun. Nah, di sini kadang-kala ya, obsesi ini yang berlebihan, tidak tepat sasaran ya, terbayang-bayang mukanya ya, mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apalagi mau BAB pun teringat dirimu. Bayangin ya, BAB pun teringat. Itu terobsesi. Banyak orang yang terlalu terobsesi biasanya tidak bertindak dengan sewajar-wajarnya. Selanjutnya kita juga belajar ya dari obsesi cinta nampak dalam lagu berikut ini. Nah, tidak akan nyanyikan lagu ini ya. Di sini dipopulerkan oleh Maya Estianty, mantan istrinya Ahmad Dhani ya, mamanya Al dan Dul. Nah, coba kalian perhatikan lirik-liriknya ya. Intinya cinta itu bisa membingungkan. Semuanya ingat kamu ya, namanya cinta, obsesi seperti itu ya. Di sini kan ada yang hati resah, ingat hati gundah, semuanya jadi serba salah. Aku mau makan, ingat kamu, mau tidur, ingat kamu, mau BAB juga ingat kamu, kira-kira seperti itu. Itu obsesi tentang cinta ya. Nah, hal ini diunggah pada tanggal 29 Desember tahun 2013. Mungkin kalau ada waktu kita bisa nyanyi bareng ya, karena ini daring ya udahlah. Kira-kira kalian bisa baca sendiri ya liriknya. Orang yang terobsesi pada seseorang yang diidamkannya akan kehilangan kontrol pada diri sendiri. Nah, selanjutnya kesadaran dan rasionalitasnya hilang dilindas oleh cinta yang menggebu-gebu. Bahkan ketika orang diidamkannya kurang memperhatikan ataupun tidak membalas cintanya. Jadi ini terobsesi secara berlebihan ya.
Yang namanya orang kalau sudah cinta biasanya menggebu-gebu, lalu hilang apa namanya penguasaan diri, kontrol diri. Yang penting aku dapat cintanya, biasanya seperti itu. Apapun kulakukan demi si doi gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, perasaan ini berbahaya karena seseorang cenderung hilang kesadaran diri dan mengabaikan nasihat dan pandangan orang-orang di sekitar. Jadi kalau orang sudah terobsesi secara berlebihan, maka dia cenderung ya tidak memperhatikan orang-orang yang memberikan nasihat kepadanya. Makanya kalau orang sedang jatuh cinta, kalau kita nasihati susah banget ya. Apalagi kalau orangnya apa namanya cintanya tidak terbalas, biasanya orang itu akan kehilangan kendali di dalam kehidupannya. Mungkin kalian punya teman atau sahabat atau teman jauh, mungkin teman dekat yang cintanya ditolak. Pasti kita nasihatin pun biasanya tidak mempan nasihat kita. Biasanya waktu yang berjalan akhirnya dia menerima semuanya. Intinya orang yang terobsesi cenderung tidak punya penguasaan diri yang bagus, tidak bisa mengontrol baik kesadarannya, baik rasionalitasnya pada waktu itu. Nah, jenis perasaan ini adalah keinginan untuk berbicara dengan seorang demi untuk membuktikan bahwa kamu bisa menggandeng seseorang lagi setelah putus cinta. Nah, biasanya ya orang yang seperti ini mengalami hal ini biasanya karena memang akibat dari putus cinta. Ya udahlah, aku putus cinta sama kamu, aku cari lagi, istilahnya seperti itu. Nah, apalagi jika tujuannya untuk balas dendam. Ya, akibat berakhirnya hubungan yang telah dibina sebelumnya. Biasanya memang kalau orang putus cinta, terus cintanya dikandas di tengah jalan, mungkin karena si cowoknya atau si ceweknya punya cowok yang baru, biasanya aduh udahlah balas dendam aja lah. Akhirnya cintanya menggebu-gebu, intinya hilang kesadaran pada diri sendiri, emosinya tidak terkontrol dengan baik dan lain sebagainya. Nah, pokoknya kamu hanya ingin membina hubungan dengan seseorang, siapapun orangnya. Ini bukanlah cinta, tetapi keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Jadi, intinya siapapun orang yang penting bisa membangun hubungan. Sebenarnya ini yang dinamakan hawa nafsu atau memuaskan diri sendiri. Jadi, ini tolong kalian pikirkan sebagai remaja Kristen pada masa kini. Nah, pelajari 3 kekeliruan tersebut di atas, kemudian bandingkan dengan diri kamu, yang manakah yang pernah kamu rasakan atau ketiga pernah kamu rasakan ya. Jadi baik yang pertama 1, 2, dan 3. Nah, kalian diminta untuk membandingkan dengan diri kamu apa yang pernah kamu rasakan. Bapak rasa semua kita mungkin pernah rasakan entah bagian 1, 2, dan 3 ya. Tetapi yang pastinya melalui pembelajaran ini diharapkan kalian punya pemahaman yang baru tentang cinta maupun ketertarikan secara fisik, terobsesi dan lain sebagainya. Kalian ada di bagian mana? Selanjutnya kita akan belajar menurut Priyatna. Paling tidak ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai cinta. Jadi kita akan belajar pada pagi hari ini menurut Priyatna ya. Ada hal-hal yang perlu kita pelajari atau kita pahami tentang namanya cinta. Nah, jika kalian sedang membangun hubungan ya dengan pasangan kalian hari-hari ini, tolong perhatikan ini ya. Yang pertama, cinta tidak pernah menyakiti, baik itu pelecehan fisik maupun emosional. Jadi cinta itu tidak pernah menyakiti ya. Kalau pernah menyakiti berarti itu hubungannya yang tidak baik. Entah itu dalam bentuk pelecehan fisik maupun emosional. Nah, biasanya ini cinta kalau tadi seperti terobsesi biasanya menggebu-gebu ya. Asal jatuh cinta ya udahlah. Nah, biasanya hubungan seperti itu tidak sehat. Kalau kalian punya pasangan suka menyakiti entah perasaan kalian, entah kasar, nah ini tandanya cinta itu tidak sehat. Yang kedua, cinta tidak pernah menipu. Jadi kalau cinta itu ya kejujuran yang diutamakan. Kalau menipu berarti itu bukan namanya cinta. Misalnya memperalat pacar dengan mengatakan kalau
kamu cinta saya, kamu harus mau melakukan hubungan seksual atau kamu akan memenuhi permintaan saya. Jadi perhatikan ini ya, benar-benar sungguh-sungguh buat kalian remaja Kristen. Cinta itu tidak pernah menipu. Nah, ini sebagai contoh, kalian punya pacar, lalu pacar kalian minta seperti yang disebutkan tadi, itu berarti jangan diterusin. Bahkan kalian kalau bisa putus pada waktu itu, tidak ada berkomunikasi sekalipun, karena itu tidak sehat dan tidak benar, bahkan itu dilarang dalam semua agama. Jadi ini hubungan yang tidak sehat. Yang ketiga, cinta harus dilandasi oleh perasaan peduli pada dia yang dicintai, dan ekspresi cinta itu bisa bermacam-macam, antara lain pertemanan, persahabatan, romantisme, menghormati, batas-batas moral dan etika, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini yang harus kalian lihat di dalam kalian membangun namanya cinta atau hubungan dengan pasangan kalian. Jadi cinta itu harus dilandasi oleh perasaan peduli ya kita kepada pasangan kita. Nah, wujudnya itu bisa bermacam-macam ya. Nah, melalui pertemanan yang baik, persahabatan yang baik, bahkan saling menghormati satu dengan yang lain. Ada batas-batasan di dalam membangun hubungan. Itu baru hubungan yang sehat. Yang keempat ya, jika orang yang dicintai meminta kamu melakukan sesuatu sebagai bukti cinta, maka dia tidak mencintai kamu. Perhatikan ya, apalagi jika bukti cinta itu hubungan seks dan sentuhan fisik, ciuman atau pelukan. Jadi ini ya, jadi Bapak ingatkan semuanya ya, buat kita tidak ada kita yang kebal namanya terhadap cinta. Semua kita pasti mengalami namanya cinta. Nah, tetapi bagaimana cinta bukan menguasai kehidupan kita, tetapi kita yang menguasai cinta tersebut. Artinya, jika kalian punya pasangan yang seperti ini, di poin yang keempat ini, sudah tidak perlu dilanjutkan lagi, karena ini sangat-sangat merugikan kehidupan kalian, bahkan masa depan kalian. Nah, keempat ini jika kalian teruskan dan kalian melakukan, itu tidak akan sekali, dua kali, bahkan berkali-kali, hingga terjadilah namanya kehamilan di luar nikah. Pasti cowoknya tidak akan bertanggung jawab karena masih sekolah, apalagi masih kelas 10. Nah, itu yang menjadi pembelajaran buat kalian kelas 10. Nomor 5, ukuran cinta adalah komitmen dan kepercayaan, bukan sekedar ketertarikan fisik. Jadi ukuran cinta itu ada dua hal ya. Ada komitmen di dalam cinta, ada kepercayaan. Artinya, ya udah kalau kamu pacaran sama aku, kamu nggak boleh sama si A, sama si B, sama si D berteman. Kamu hanya teman sama cewek aja, atau cowok cewek juga bilang kamu hanya teman sama aku aja, nggak boleh sama yang lain. Nah, itu biasanya tidak sehat pacaran seperti itu, atau cinta yang seperti itu. Jadi ukuran cinta itu bagaimana membangun namanya kepercayaan, saling percaya satu dengan yang lain. Tidak ada secara obsesi yang berlebihan. Terus yang keenam, seks bukan cinta dan cinta bukanlah seks. Jadi perhatikan ya, seks bukanlah cinta dan cinta bukanlah seks. Nah, karena itu seks tidak boleh dijadikan sebagai alat prasyarat cinta. Pada orang yang telah menikah, seks dapat menjadi bagian dari romantisme cinta. Jadi perhatikan ya, konteksnya pada orang menikah ya, seks menjadi bagian dari romantisme di dalam sebuah hubungan rumah tangga. Itu beda kasusnya lagi. Hal itu tidak boleh dilakukan oleh mereka yang berpacaran. Jika dilakukan, maka hal itu merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama dan moral dalam masyarakat. Jadi dalam masyarakat manapun tidak ada yang mengizinkan hubungan seks di luar nikah atau melanggar moral-moral yang berlaku di dalam masyarakat, etika-etika yang berlaku di dalam masyarakat, apalagi agama-agama sangat menentang hal itu. Nah, yang ketujuh, cinta harus menjadikan seseorang merasa bahagia, aman, dan dihargai, bukanlah sebaliknya. Jadi yang ketujuh inilah modal bagi kalian. Bahwa cinta itu membuat kalian tuh bahagia, aman, ya, dihargai, bukan sebaliknya. Jadi melalui ketujuh poin pembahasan kita pada hari ini, kalian lihat kalian ada di mana dalam cinta kalian. Ya, kalau salah tinggalkan.
masih banyak laki-laki atau perempuan di muka bumi ini. Ya, kita sekitar 8 miliar penduduk manusia di muka bumi ini. Kenapa harus pertahankan yang tidak benar? Selanjutnya kita akan membahas konteks pacaran ya. Tadi kan di atas sudah tentang cinta, sekarang pacaran. Nah, orang yang sedang jatuh cinta biasanya mewujudkan perasaan cintanya kepada seseorang dalam komunikasi yang lebih intensif, lebih sering, lebih rutin, serta relasi yang lebih eksklusif atau khusus. Ya, bentuk relasi itu disebut dengan berpacaran. Jadi yang namanya orang berpacaran atau sedang jatuh cinta memang membangun sebuah komunikasi yang intens, yang secara terus menerus ya, bahkan lebih eksklusif, tertutup atau secara khusus. Nah, bentuk hubungan itu disebut dengan berpacaran. Nah, jika biasanya mereka jalan bersama-sama berempat atau bertiga. Nah, setelah jatuh cinta, orang cenderung hanya ingin berjalan berdua saja. Mengapa? Karena mereka merasa lebih nyaman untuk berbicara, bertukar cerita, serta memperoleh tanggapan yang spesial dari orang yang dicintainya. Nah, biasanya orang yang sedang jatuh cinta atau berpacaran lebih cenderung ya berduaan, jalannya lebih spesial, entah karena memang ada sesuatu yang pengen dibahas, pengen butuh tanggapan tentang hal-hal yang penting menurutnya. Yang tadinya biasanya berkelompok akhirnya berduaan. Nah, terkadang memulai suatu hubungan pertemanan kemudian saling menyukai dan jatuh cinta. Nah, mereka kemudian membina hubungan dengan bentuk pacaran. Memang tidak semua orang yang berteman pada akhirnya jadi berpacaran. Ada yang tetap mempertahankan hubungan sebagai teman dan sahabat. Ya, ini cenderungnya perhatikan ya, tidak serta merta bahwa pertemanan tuh akhirnya berpacaran, tidak juga. Memang ada pertemanan yang memang lahir dari bentuk solidaritas bersama, tetapi memang ada juga pertemanan akhirnya membangun sebuah hubungan pacaran, tetapi tidak ukuran ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk di bagian E, pendalaman Alkitab. Nah, tadi kita tetap membahas tentang cinta berdasarkan filosofi, baik filsuf, apalagi penyair dan lain sebagainya. Nah, semalam kita masuk di pendalaman Alkitab. Nah, diskusikan dalam kitab Kidung Agung. Nah, pasal yang kelima ayat 9 sampai 16 dan pasal 6 ayat 1 sampai 11 yang menuliskan tentang keindahan tubuh manusia dan daya tarik fisik yang menimbulkan hasrat dan cinta. Jadi kalian diminta untuk diskusikan ya kitab Kidung Agung ya, pasal yang kelima dan pasal 6. Nah, itu tentang bagaimana keindahan tubuh manusia ya, dan daya tariknya ya, yang menimbulkan hasrat atau disebut dengan cinta. Setelah itu dalami juga kitab 1 Korintus seperti pembacaan kita di awal pasal 13 mengenai kasih dan bagaimana menerapkannya dalam hubungan pacaran supaya kamu tidak kehilangan identitas sebagai remaja Kristen ya. Baik kitab Kidung Agung dan dalam kitab 1 Korintus kalian diminta untuk menerapkan di dalam hubungan kalian berpacaran sehingga kalian sendiri tidak kehilangan bahwa kalian inilah orang Kristen. Paham ya anak-anak? Selanjutnya kita masuk di bagian F, manusia diciptakan tidak sendirian. Ya, manusia selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Sangat setuju. Jadi manusia itu selain makhluk individu juga makhluk sosial. Ya, artinya manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia itu membutuhkan orang lain di dalam perjalanan kehidupannya. Nah, tanpa kehadiran laki-laki dan perempuan tak mungkin lahir generasi baru. Sejak penciptaan Tuhan telah melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Ya, dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah menginginkan manusia hidup saling menolong, mengisi dan memberi arti dalam kehidupan. Nah, dalam hidup kamu membutuhkan seorang untuk berbagi cerita, kesedihan, kesenangan, dan kebahagiaan, bukan? Kamu patut bersyukur dapat memiliki teman sahabat untuk berbagi dalam banyak hal. Jadi memang dalam Alkitab itu sendiri menceritakan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan
perempuan, tidak baik seorang diri saja, artinya ada pasangan. Nah, di dalam hubungan pacaran yang sehat seharusnya saling menolong, saling mengasihi, saling memberi dalam arti ya tanpa mengharapkan balasan, karena yang namanya kita dengan pasangan ya wajarlah kita memberi dia misalkan coklat, memberi bunga ya, tanda kita serius dalam menjalani hubungan, tidak dengan motivasi yang jahat. Paham ya anak-anak? Papa berharap kalau kalian yang masih punya prinsip-prinsip yang salah dalam pacaran, tolong ditinggalkan. Nah, kita selanjutnya melihat ya di bawah ini Mindy Meyer ya menulis dalam bukunya Sex and Dating ya, PT Abiyah Pratama Jakarta tahun 2007 halaman 84 sampai halaman 86 ya. Jadi kita akan belajar dari seorang yang nama Mindy Meyer ya dalam bukunya Sex and Dating. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang dan burung-burung di bawahnya lah semua itu kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menerimanya, dan seperti nama yang diberikan kepada tiap makhluk hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, tapi bagi dirinya sendiri ia tidak punya penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan menciptakan Hawa untuk mendampingi Adam sebagai penolong yang sepadan dengan dia ketika Tuhan menciptakannya. Jadi kita lihat ya, ini sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam Alkitab ya, atau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memang ketika Allah menciptakan semuanya kan, Allah menempatkan manusia itu pada Taman Eden. Nah, ketika Adam diberi kuasa untuk memberikan nama kepada hewan-hewan serta ternak segala yang merayap di muka bumi, nah dia tidak menemukan seorang yang sepadan dengan dia ya, atau yang bisa menolongnya. Oleh karena itu Allah melihat bahwa apa yang menjadi keinginannya namanya Adam, jadi Allah itu menciptakan atau membentuk seorang perempuan yang bernama Hawa, lalu diberikan kepada Adam sebagai penolong di dalam kehidupannya. Ingat, sebagai penolong yang sepadan, artinya laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki ya, bukan perempuan dengan perempuan. Artinya sepadan itu berbagai banyak hal berbeda. Laki-laki dan perempuan secara jenis kelamin jelas berbeda, bukan sama ya. Selanjutnya bahwa kita lihat bahwa dia itu Allah sendiri berpusat pada kesendirian Adam dengan menciptakan seorang pendamping baginya. Selain itu Tuhan juga menciptakan komunitas. Tuhan menginginkan manusia hidup dalam persekutuan dengan manusia lainnya. Jadi ingat ya, manusia itu sangat membutuhkan komunitas, saling membangun persekutuan satu dengan yang lain. Dapatlah dipahami bahwa manusia saling membutuhkan satu terhadap yang lain. Kata penolong diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Jadi kata penolong ya diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Ezer artinya penolong. Tuhan juga disebut sebagai Ezer atau penolong. Kata Ezer tidak sekadar menggambarkan hadirnya seseorang penolong, melainkan seorang penolong yang datang untuk menyelamatkan serta memberi dukungan. Jadi seorang penolong di sini dalam bahasa aslinya ya, bukan sekedar orang yang menolong, hadir menolong saja, tetapi di sini seorang yang datang untuk menyelamatkan serta memberi dukungan. Nah, kalau di dalam hubungan pacaran kalian tidak ada dukungan, tidak ada motivasi yang benar, tidak ada ya hal-hal yang bagus, maka itu bukan seorang penolong, tapi seorang pengrongrong nanti di dalam kehidupan kalian. Nah, sedangkan kata sepadan diterjemahkan dari kata Ibrani neget, artinya pelengkap yang sempurna. Tanpa neget sesuatu itu tidak sempurna. Jadi neget ini ternyata sepadan itu sempurna ya. Artinya kalau laki-laki dengan perempuan ya itu sebenarnya sudah sempurna. Artinya di dalam sepadan ya, tidak laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Artinya ada
Jelas itu beda ya. Dari banyak hal tetap berbeda. Nah, ternyata negap ini ya, selain tadi kata sepadan itu kan Aizer, penolong ya, yang menyelamatkan dan memberikan dukungan. Ternyata negat ini penolong yang apa nih ya, sempurna ya, mempelengkapi, saling melengkapi. Jadi di dalam sepadan itu saling melengkapi, saling mengisi satu dengan yang lain. Nah, artinya tanpa Hawa Adam tidaklah sempurna. Benar ya, tanpa Hawa Adam itu tidak sempurna. Hawa tanpa Adam juga tidak sempurna. Masa Adam sama Adami, Hawa sama Hawi kan tidak bagus. Ada laki-laki dan perempuan. Hal itu menggambarkan bahwa dunia ini baru sempurna jika ada laki-laki dengan perempuan saling menolong serta melengkapi dalam satu komunitas hidup. Ya, jadi perhatikan ya. Dunia ini juga tidak ada laki-laki dan perempuan tidak sempurna. Oh, ada laki-laki aja juga tidak bagus. Hanya perempuan juga tidak bagus. Jadi di dalam dunia yang sempurna ketika ada laki dan perempuan. Nah, tetapi kita lihat di sini di dalamnya saling menolong, saling mengisi, saling melengkapi di dalam komunitas hidup. Dengan demikian rasa tertarik seseorang terhadap lawan jenisnya bukanlah dosa. Nah, jadi kalau ini yang kalian alami dalam kehidupan kalian berarti itu tidak dosa. Nah, hanya jika rasa tertarik yang biasanya dilanjutkan dengan hubungan pacaran dilakukan di luar batas-batas aturan agama dan norma dalam masyarakat, maka akan berakibat buruk bagi yang bersangkutan. Intinya dosa juga kalau itu dilakukan di luar batas-batas yang ditentukan baik moral, agama, dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Paham ya untuk pembahasan ini. Nah, selanjutnya kita masuk di diskusi ya. Diskusi hasil temuan kamu melalui media cetak maupun elektronik atau kasus yang ada di lingkungan sekitarmu mengenai berbagai permasalahan yang terjadi di kalangan remaja sebagai akibat dari berpacaran. Apa yang terjadi jika berpacaran tetapi tidak memahami arti pacaran. Jadi kalian diminta untuk mencari sumber-sumber ya, baik media cetak, media sosial, intinya kalian bisa menggunakan apa aja ya di lingkungan dalam kehidupan kalian, permasalahan yang terjadi ya di dalam kehidupan remaja sebagai akibat dari berpacaran. Nah, apa yang terjadi jika berpacaran tetapi tidak memahami arti pacaran? Nah, intinya bahwa apa yang terjadi kalau orang tidak memahami sebenarnya pacarannya yang benar begini, kira-kira apa yang terjadi di dalam kehidupannya? Kalian cari sendiri ya. Selanjutnya, anak-anak, kita bahas bagaimana bahwa manusia dianugerahi Tuhan dengan kemampuan untuk merasa tertarik pada lawan jenis. Jadi kita akan membahas ternyata memang di dalam kehidupan manusia kita tidak pungkiri bahwa kita memang muncul secara tidak sengaja di dalam hati kita suka sama A, suka sama B, karena memang itu pemberian Tuhan Tuhan taruh di dalam kehidupan manusia sehingga ada rasa ketertarikan kepada lawan jenis. Nah, rasa tertarik seseorang pada lawan jenis bukanlah dosa. Jadi ingat ya, kalau kalian merasa tertarik kepada lawan jenis kalian itu tidak dosa. Tapi konteksnya bukan mengingininya dengan hasrat yang jahat. Tetapi memang suka sama seseorang itu bukanlah dosa. Nah, manusia tidak hanya diciptakan berpasangan tetapi juga dianugerahi dengan kelengkapan tubuh. Nah, daya pikat dan daya tarik seperti tertulis dalam kitab Mazmur ya pasal 139 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, selanjutnya kitab Kidung Agung menggambarkan daya tarik seksual dan kemolekan tubuh manusia sebagai anugerah yang turut menyemarakan kehidupan. Nah, semua penjelasan ini mengarah ke satu titik bahwa tubuh manusia beserta keindahan dan daya tarik termasuk rasa tertarik pada lawan jenis adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan. Jangan salah dimengerti atau disalah artikan. Nah, hal itu merupakan anugerah. Jadi perasaan tertarik pada lawan jenis karena fisiknya, sikapnya, imannya adalah sesuatu yang alami dan bukanlah dosa. Nah, jika demikian dapatkah kamu menjawab pertanyaan apakah anak SMA boleh pacaran? Nah, di sini ada panduan pertanyaannya. Menurut saya anak SMA bla 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 bla. Nah, akhirnya pacaran. Jelaskan jawabanmu. Jadi kalian telah menjawab
pertanyaan ini, oh menurut saya SMA boleh pacaran. Nah, jelaskan jawaban kalian. Paham ya anak-anak? Selanjutnya kita masuk di bagian H. Apakah anak SMA boleh pacaran? Nah, di sini ada gambarnya I love you, do you love me? Ya, kira-kira seperti itu. Ada caps smell ya. Nah, pada penjelasan di atas telah disampaikan bahwa perasaan tertarik pada lawan jenis itulah adalah sesuatu yang normal, ya, anugerah Tuhan, ya. Pada masa remaja seperti sekarang ini ya, seperti kalian, terkadang kamu menyimpan perasaan tertarik dan sayang pada lawan jenis. Angkat tangan ya kalian yang pernah, Bapak juga pernah dulu suka sama seorang tapi tidak pernah mengungkapkannya, menyimpan di dalam hati. Nah, kamu malu mengutarakan perasaanmu karena takut ditertawakan atau ditolak. Seperti kita pernah mengalami ya, kita suka sama seorang tapi dipendam. Alasannya kita malu karena takutnya ditolak atau ditertawakan dan lain sebagainya. Nah, jika kamu menyukai seseorang ataupun jatuh cinta kepadanya, coba renungkan mengapa kamu menyukainya. Nah, ini menjadi perenungan kita bersama ya, bahwa kalian yang masih remaja, kira-kira apa yang membuat kalian bisa jatuh cinta atau suka sama seseorang? Ya, mengapa kalian juga mulai menyukainya? Satu, karena fisik, misalnya ia tampan atau cantik, badannya proporsional dan bagus, atau karena dia populer. Bisa saja. Mungkin karena sikapnya, misalnya lemah lembut, jujur, sederhana, tegas. Atau karena imannya, ia taat pada ajaran agama dan setia dalam beribadah. Atau karena anak orang kaya memiliki mobil atau kendaraan yang dapat kamu tumpangi. Jadi ada nih beberapa bentuk ya. Kira-kira apa yang membuat kalian suka sama seseorang? Jadi itu menjadi perenungan buat kalian. Dari beberapa kriteria di atas ya, yang telah kita bahas tadi, manakah yang paling baik untuk dijadikan patokan ketika kamu menyukai seseorang? Tadi kan ada karena fisiknya, popularitasnya, apalagi karena imannya, karena sikapnya, karena dia orang kaya dan lain sebagainya. Nah, mana yang menjadikan patokan kamu dalam menyukai seseorang? Nah, selanjutnya kita lihat bahwa jika kamu lebih mengutamakan fisik ya, kekayaan dan popularitas itu hanyalah kulit luarnya saja, artinya sesuatu yang tidak dapat dijadikan dasar dalam hubungan. Nah, kalau pemilihan kalian hanya pada fisiknya, popularitasnya, kekayaannya, itu hanya luarnya saja ya, bukan dasar dalam kita membangun hubungan. Kenapa demikian? Nah, namun sikap dan iman seseorang akan menuntun kamu memiliki hubungan yang sehat dan bertanggung jawab. Seharusnya dari sikapnya, dari imannya, itulah kita lihat. Sebenarnya itu yang membuat kita lebih menjadi orang-orang yang baik nantinya, orang yang bertanggung jawab di dalam sebuah hubungan. Nah, coba pula renungkan, apakah sudah waktunya bagi kamu untuk berpacaran? Nah, sekarang kalian diminta renungkan sejenak, apakah sudah waktunya untuk kalian pacaran? Nah, menurut kalian kelas 10, apakah sudah waktunya untuk kalian pacaran? Kalian boleh jawabkan dalam hati kalian bisa renungkan, baru nanti kalian beri jawaban. Ada banyak ya anak remaja yang bertanya, apakah anak SMA sudah boleh pacaran? Jawabannya bukanlah soal boleh atau tidak boleh, melainkan apakah kamu sudah memiliki pemahaman yang cukup ya tentang arti pacaran dan batas-batas pacaran. Jadi di sini bukan masalah boleh atau tidak boleh ya anak-anak, tetapi bagaimana pemahaman kalian tentang pacaran atau tentang cinta serta batas-batas dalam pacaran. Nah, kalau kalian sudah memahami dengan baik dengan hal itu, silakan kalian lanjut ya, silakan kalian membangun hubungan, tetapi tahu ya mana kelemahan kalian. Ya, jangan sampai kelemahan itu dijadikan senjata iblis untuk merusak kehidupan masa depan kalian ya. Nah, apakah kamu sanggup membagi waktu dengan baik antara pacaran dengan belajar? Nah, ini juga menjadi patokan ya. Apakah kalian sudah bisa membagi waktu untuk pacaran dan untuk belajar? Karena kalian adalah anak SMA, tugasnya adalah pelajar. Nah, ada sejumlah konsekuensi yang harus kamu terima jika ingin berpacaran. Antara lain, kemungkinan penolakan dari orang yang kamu taksir ataupun putusnya cinta yang kamu bina
Semuanya itu menyebabkan rasa sakit hati. Ya, ada juga beberapa penyimpangan yang terjadi dalam pacaran yang mengakibatkan penderitaan, misalnya remaja yang hamil di luar nikah, pacaran yang mempengaruhi kekasihnya untuk menjadi pecandu obat terlarang. Ya, semua penyimpangan dapat terjadi karena remaja tidak memahami arti pacaran, batas-batas dalam pacaran, dan akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Jadi ini yang terjadi kalau kalian tidak memahami arti pacaran dan batas-batas di dalam pacaran. Artinya bisa pasangan kalian yang tidak mengenal Tuhan bisa mempengaruhi kalian untuk menggunakan obat-obat terlarang seperti narkoba, ekstasi, dan lain sebagainya. Melakukan hubungan seks di luar nikah, akhirnya kalian hamil, dan masa depan kalian pastinya menjadi masa depan yang suram, ya. Artinya kalian akan mengalami penolakan baik di masyarakat, kalian sendiri yang akan mengalami gangguan mental dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk di bagian I, menulis refleksi. Menulis sebuah renungan singkat ya. Tulis puisi atau refleksi mengenai pengalaman ketika kamu jatuh cinta ataupun pacaran. Pak, bagaimana saya yang belum, Pak? Ya udahlah, kalian bisa ambil pengalaman teman kalian ya, karena pasti teman kalian suka cerita kepada kalian. Baik kamu yang jatuh cinta atau yang pacaran saat ini. Jika kamu belum pernah jatuh cinta atau pacaran, kamu dapat menuliskan pemahaman kamu mengenai pacaran. Jadi kalau kalian belum pernah pacaran, ya kalian tulis berdasarkan pemahaman kalian tanpa disertai dengan pengalaman. Nah, panjang tulisan setengah halaman. Tugas ini dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Paham ya anak-anak? Kalau kalian kurang paham, bisa tanya ke guru yang akan membimbing kalian di sekolah kalian masing-masing. Untuk murid Bapak ya langsung tanya ke Bapak. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk di kesimpulan atau rangkuman kita pada pagi hari ini untuk bab yang ke-9. Cinta adalah ekspresi perasaan, kagum, suka, dan sayang yang diwujudkan dalam tindakan mengasihi dan memahami orang yang dicintai. Nah, sedangkan pacaran adalah wujud rasa cinta terhadap seseorang dalam sebuah hubungan yang eksklusif. Dalam hubungan seperti itu, dua orang yang terlibat di dalamnya mengekspresikan kasih, saling menghargai dan menjaga serta melindungi. Ada unsur saling percaya, memberi, dan menghormati, termasuk menghormati batasan dalam pacaran, yaitu saling setia dan jujur. Semua hal dalam pacaran itu harus datang dari kedua belah pihak. Puji nama Tuhan untuk kesimpulan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk di bagian K, tugas ya. Ini ada tugas buat kalian. Nah, lakukan wawancara di kalangan teman-teman remaja di sekolah atau gereja kamu tentang arti berpacaran. Jadi, kalian diminta untuk melakukan wawancara ya. 1, arti pacaran. 2, ya, tujuan berpacaran dan apa yang dilakukan dalam berpacaran. Ya. Terus pada pertemuan berikutnya hasil observasimu ya, hasil pengamatanmu dikumpulkan, dibahas di kelas ya. Karena kita daring ya udah lewat classroom aja. Lakukan tugas ini dengan kelompok masing-masing 3-4 orang. Nah, kalian bisa juga lakukan ini sendiri-sendiri karena daring seperti ini udah kalian bisa lakukan mandiri. Tapi kalau kalian yang dekat rumah dan punya komunitas mungkin dalam kelompok belajar, silakan ya. Karena ini masa pandemi, Bapak tidak kasih patokan apakah mandiri atau kelompok, yang penting kalian nyaman dan tugasnya dikerjakan. Nah, masing-masing kelompok mewawancari 5 orang remaja. Ingat 5 orang ya, sebutin namanya A, B, C, dan D. Nah, panduan daftar pertanyaannya sebagai berikut. 1, usia responden, jenjang studi, misalkan usianya kelas 10, studinya kelas IPA. Ya, terus 2, tinggal bersama orang tua atau kos atau tinggal dengan orang lain, coret yang tidak perlu, apakah tinggal di orang tua atau di kos. Terus, apakah sudah berpacaran? Jika sudah, berapa kali pacaran sampai saat ini? Terus panduan berikutnya, menurut kamu apa arti pacaran? Jadi panduan ini, pertanyaan ini kalian terus lanjutkan ya. Kalau kamu mencari pacaran, apa kriteria atau syarat yang harus dimiliki orang tersebut sehingga bisa dijadikan pacar? Yang ke-7, dalam pacaran apa yang kamu lakukan bersama pacarmu? Sebutkan satu persatu, misalnya jalan bersama, belajar bersama, nonton berdua, berbagi cerita. Jadi ini ada panduan pertanyaan yang kalian bisa ajukan kepada teman kalian. Ingat 5 orang teman yang diwawancarai.
Kalau kurang paham juga bisa bertanya kepada guru yang akan membimbing kalian, guru agama kalian, dan juga kepada Bapak. Puji nama Tuhan, untuk kelas 10 kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, nanti Bapak akan mimpin kita di dalam doa. Oleh karena teks doa sudah ada di depan ini, Bapak berharap kita sama-sama untuk membacakan doa ini. Doa dimulai. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberi perasaan cinta kepada saya. Terima kasih karena Tuhan juga sudah menghadirkan laki-laki dan perempuan, sehingga manusia laki-laki dan perempuan dapat belajar untuk saling menyayangi. Tuhan, berilah kekuatan iman kepada saya, sehingga ketika aku memiliki pacar, aku tetap bisa menjaga diriku dari berbagai penyimpangan. Namun jika aku belum mempunyai pacar, bimbinglah aku untuk tetap dapat bersahabat dengan siapa saja tanpa kehilangan identitasku sebagai orang beriman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kelas 10. Amin.